Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini sudah masuk 10 hari terakhir ya. Tema yang paling relevan adalah tentang Lailatul Qadar. Judul kuliah pada malam hari ini adalah Matematika Lailatul Qadar. Ini agak mikir sedikit Pak, Ibu, mohon konsentrasi ini. Saya mulai dengan satu soal cerita. Matematika Lailatul Qadar. Siap? Yo. Seandainya kita berada di padang pasir, kata kuncinya padang pasir berarti banyak pasirnya. Kemudian ada orang yang sangat dipercaya. Saya garis bawahi, sangat dipercaya. Dia bilang begini, saudara-saudara, hari ini saya akan membeli pasir kalian seharga 2 miliar per karung. Berapa? 2 miliar per karung. Silakan Anda ambil pasir di sini sepuasnya. Di padang pasir ceritanya Pak. Tapi waktunya hanya 1 jam dimulai dari sekarang. Tok, tok, tok. Ini pertanyaannya, kita ambilnya sedikit atau banyak Pak? Banyak apa sedikit? Pasti banyak kan? Oke, kemudian kita bisa bayangkan situasi yang terjadi saat itu, bagaimana orang-orang mengambil pasir. Coba bayangkan bagaimana orang berebut pasir, tapi nggak berebut juga pasti dapat ya, karena di padang pasir. Jadi ngambilnya sedikit apa banyak? Banyak. Terus ngambilnya full 1 jam atau cuma 10 menit Pak? Full ya. Waktunya kan 1 jam nih. Ada nggak kira-kira yang cuma ngambil 10 menit doang? Saya 10 menit aja cukup. Coba kita bayangkan terjadinya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi seperti itulah sebenarnya yang sedang terjadi saat-saat ini. Di mana kita berada di padang pasir, maksudnya di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat. Ya, kalau padang pasir kan penuh pasir, Ramadan penuh rahmat. Dimudahkan ibadahnya. Terus tadi yang saya garis bawahi, orang yang terpercaya. Nah, ini tentang Lailatul Qadar itu yang ngomong Allah Sang Maha Benar. Percaya nggak Pak? Kita sama orang aja percaya, apalagi sama Allah. Yang ngomong Lailatul Qadar itu hebat, luar biasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi. Berapa harganya? Kalau tadi pasir 2 miliar, biasanya cuma 30.000 satu karung. Jadi dilipat gandakan 72.000. Jadi 2 miliar. Lipat berapa tadi? 72. Nah, Lailatul Qadar juga pahalanya lipat 72.000, bahkan lebih. Ini Allah yang ngomong nih. Lailatul Qadri khairum min alfis. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi 1000 bulan lebih Pak.
Dan kalau kita hitung secara matematika, kita kan hari ini judulnya apa tadi? Matematika Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam itu kurang lebih 10 jam. 1000 bulan itu 720.000 jam. Jadi kalau dibagi 10 itu perbandingannya 1 dibanding 72.000. Pasir yang semula harganya 30.000 di malam itu menjadi 2 miliar. Terus pertanyaannya, kenapa yang ngomong Allah Sang Maha Besar, Sang Maha Benar, terus kemudian nilainya, kalau bicara nilai, mana yang lebih hebat Pak? Lailatul Qadar apa pasir Pak? Lailatul Qadar kan? Sudah nilainya lebih bagus, yang ngomong Sang Maha Benar, kok sepertinya adem-adem aja ya? Tidak seperti yang tadi berebut di padang pasir itu. Bapak tadi sudah bayangkan belum? Ketika orang itu ngomong, berlaku hanya 1 jam dari sekarang, tok, lari semua kan? Nah ini di sini itu hanya beberapa gelintir saja, mana yang lain gitu. Itu kan artinya mengapa yang ngomong Allah Sang Maha Benar dan hadiahnya Lailatul Qadar itu pasti lebih baik daripada bicara pasir ya. Kira-kira kenapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya ajak ngitung lagi nih Pak. Jadi karena judulnya matematika, jadi hari ini full ngitung ya. Ngitungnya nggak susah-susah Pak. Dan tamsil-tamsil seperti inilah yang sering digunakan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu kalau menerangkan sesuatu meskipun rumit, tapi beliau bisa menjelaskan dengan lebih mudah. Kenapa? Salah satunya pakai tamsil. Nah, saya akan bawakan tamsilnya Imam Ghazali ini saat ini. Tapi yang sudah saya modifikasi sedikit gitu ya. Disesuaikan dengan zaman now. Ini tamsilnya Imam Ghazali begini, Pak. Coba kita berpikir lagi. Ada 1000 kursi besi. Kita bayangkan dulu ya. Kita judulnya ngitung nih Pak. 1000 kursi besi. Terus sebelahnya ada 1 kursi emas. Pertanyaannya, pilih yang mana? Ya, emas ya. Kenapa? Karena lebih mahal, nilainya lebih tinggi. Jadi ini satu catatan penting bahwa jumlah tidak penting, yang penting adalah nilai. Untuk apa jumlahnya banyak? 1000, tapi tempe, tapi besi, ya kan? Mendingan jumlahnya 1 tapi nilainya besar. Jadi soal matematika pertama itu kesimpulannya jumlah tidak penting, yang penting nilai. Oke, soal yang kedua. Ini tamsilnya Imam Ghazali nih Pak, real nih, tapi sudah dimodifikasi. Sekarang jumlahnya dua-duanya 1000. Kursi emas 1000. Dapat dibayangkan nih, 1000 kursi emas. Sebelahnya lagi 1000 juga, tapi kursi besi. Pilih mana? Pasti dong kursi emas. 1 aja kita pilih, ya kan? Nah, tapi ada syaratnya, Pak. Ada syarat dan ketentuan, S dan K berlaku ini. Jadi kalau Bapak Ibu pilih 1000 kursi besi, monggo dimiliki selamanya. Tapi kalau Bapak Ibu milihnya kursi emas, 1000 kursi emas, jumlahnya besar, nilainya juga besar, tapi hanya boleh dimiliki selama 5 detik. Begitu serah terima, 1, 2, 3, 4, tap, hilang.
Pilih yang mana? Emas. 5 detik doang mau. Serius ini Pak. 5 detik doang. Jadi mau pulang dulu ngabarin keluarga juga nggak sempet kan. 5 detik. Baru limpah langkah udah hilang tuh. Ayo pilih yang mana nih? Besi ya. Jadi matematika kedua ini kesimpulannya apa? Ternyata nilai juga nggak penting. Yang penting waktu kepemilikan. Tadi yang pertama kan jumlah nggak penting, yang penting nilai. Tapi ternyata babak kedua itu ada kasus ternyata nilai pun sebenarnya nggak penting. Yang penting adalah waktu kepemilikan. Nggak apa-apalah dapat kursi besi 1000 Pak, kursi besi, tapi dapat dimiliki selama-lamanya, iya kan? Daripada kursi emas 1000 begitu serah terima tuh 2 hilang. Oke, yang nomor 2 lulus berarti nih Pak. Kalau milihnya besi. Yang nomor 3 dibalik. Jadi kursi besinya hanya 1, kursi besinya 1 dan hanya dimiliki 1 detik. Kan udah sedikit, udah nilainya rendah, sebentar pula. Nah sebelah kanan itu 1000 kursi emas, besar, mahal dan dapat dimiliki selama-lamanya. Milih yang mana Pak? Milihnya pasti emas kan? Tapi pertanyaannya begini, sudah pilihannya jelas begitu tuh. 1 kursi besi harganya murah, cuma 1 detik. Sebelah kanan 1000 kursi emas, banyak, mahal dan selama-lamanya. Masih milih kursi besi juga. Ya, kira-kira orang macam apa itu? Itu pertanyaannya itu. Waras nggak kira-kira? Orang macam apa ini kira-kira? Orang gila. Bapak yang ngomong ini, Pak Asep yang ngomong, bukan saya. Iya, setuju. Nah, begini Bapak Ibu sekalian. Secara matematika, secara konsep, pasti semua orang akan memilih kursi besi 1000 yang dimiliki selama-lamanya. Dan akan mengecam orang yang milih kursi biasa, besi, tapi dimiliki 1 detik. Pasti dong akan dikecam, akan dibilang gila kayak. Tapi jangan-jangan sekali lagi, kita ini pada realitanya milih yang itu, yang besi itu. Jangan-jangan. Coba kita cek di 10 hari terakhir itu, kita lebih memilih iktikaf di masjid atau ngobrol di warung kopi atau nonton TV di rumah. Berarti yang hadir di sini kan berarti entah kemana kan Pak ya? Benar nggak? Yang nggak sholat isya berjamaah itu kemana pertanyaannya? Itu kan artinya dia lebih memilih satu pilihan yang murah ya. Murah Pak, karena milih dunia kan berarti murah. Nanti saya jelaskan murahnya di mana, dalilnya apa. Kemudian di dunia itu dimiliki paling hanya berapa tahun, sebentar banget kan. Kenapa kita bilang bahwa dunia itu lebih murah? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini jelas bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi yang di sini mudah-mudahan orang yang tergolong yang sehat akalnya. Amin. Akal sehat. Yang milih emas mahal, banyak, dimiliki selama-lamanya. Yang di luar mudah-mudahan suatu saat kembali ke sini, atau mudah-mudahan yang di sini tetap di sini,
tetap iktikaf sampai pagi maksudnya. Orang yang nggak memilih emas itu dipertanyakan oleh Allah dalam surat Al-A'la. Apa pertanyaan Allah? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mengapa engkau pilih kehidupan dunia? Mengapa engkau nggak memilih Lailatul Qadar? Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Persis seperti emas tadi, Pak. Emas itu lebih baik dan lebih kekal. Pilihan ketiga tadi kan 1000 emas dimiliki selama-lamanya. Masih ingat tadi pilihan yang ketiga ya? Sudah 1000 emas dimiliki selama-lamanya. Itulah yang disebut wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sedangkan dunia itu lebih buruk, lebih sebentar. 63 tahun itu gak ada artinya, Pak, dibanding akhirat yang abadan-abadan, abadi. Bukan jutaan tahun, bukan miliaran tahun. Kalau bilang 1 miliar itu masih ada batasnya ya. Kalau bilang kholidina fiha abadan, itu sudah nggak pakai angka. Ini pertanyaan Allah untuk kita loh, Pak. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Mengapa engkau pilih kursi besi ya, yang sebentar dan murah? Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kursi emas atau akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inilah tamsil Imam Ghazali, Pak. Luar biasa enggak? Masya Allah. Jadi orang bisa paham dengan penjelasan Imam Ghazali yang kalau diterangkan secara letterlik itu agak sulit untuk dicerna. Terakhir, siapakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Siapa? Ini barangkali jarang diketahui ini, Pak. Atau tahu tapi jangan-jangan salah. Ini pertanyaan penting, Pak. Jangan-jangan kita merasa dapat tapi ternyata enggak. Zong. Ya. Kita merasa dapat nih, oh dapat banyak nih malam ini nih, pulang dapat banyak. Tahu-tahu zong. Itu kan repot, Pak. Karena nggak tahu definisi orang yang dapat Lailatul Qadar. Definisinya begini, Pak. Ad-Dahak ya mengatakan bahwa orang yang dapat Lailatul Qadar, Ibu mendengar ini definisi penting ini, Bu. Ibu, halo? Ya, oke. Yang dapat Lailatul Qadar adalah orang yang diterima amalnya di malam Qadar. Jadi kata kuncinya itu diterima amalnya di Lailatul Qadar. Jadi amal dikerjakan di malam Qadar dan diterima. Syarat diterima itu syarat mutlak, Pak. Sebab kalau amalnya nggak diterima, itu pahalanya berapa? 0. 0 kali 72.000 berapa? 0. Dapat nggak Lailatul Qadar? Enggak dong. Lailatul Qadar kan iming-imingnya 72.000 kali lipat. Lailatul Qadri khairum min alfis sahr. Nah, kalau amalnya nilainya 0, 0 kali 1 miliar juga 0. Dapat nggak Lailatul Qadar? Zong, Pak, itu, Pak. Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar itu bukan orang yang 10 malam terakhir nongkrong di masjid, itu belum tentu. Tapi orang yang beramal soleh di 10 hari terakhir di malamnya dan diterima amalnya, itu ada syaratnya itu. Maka selanjutnya adalah bagaimana agar iktikaf kita tidak zong. Ini yang penting, Pak.
Sebab kalau nilainya 0 dikali berapapun juga 0. Setuju Pak ini Pak ya? Ini matematika biasa nih Pak. 0 kali sejuta juga 0. 0 kali 72.000 juga 0. Nah, bagaimana agar iktikaf kita dapat Lailatul Qadar? Yang pertama, harus dengan niat. Semua ibadah apapun itu harus dengan niat. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu harus pakai niat atau tergantung niatnya. Sholat nggak pakai niat sah nggak? Nggak sah. Wudhu nggak pakai niat nggak sah. Puasa juga ada niatnya. Nah, waktu somahudin itu kan. Itu yang pertama Pak. Jadi pastikan iktikaf kita itu jangan sekedar pengen mampir di masjid gitu. Karena di rumah suntuk ke masjid saja gitu. Duduk-duduk tanpa niat iktikaf. Niat Pak. Sebenarnya kalau bicara Lailatul Qadar itu ada di mana-mana, artinya tidak hanya di masjid. Cuman Rasulullah mencontohkannya di masjid. Ini sabda Nabi Pak. Nabi itu 10 hari Ramadan terakhir iktikaf di masjid. Dan beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Jadi kata Rasulullah, dan yang dicontohkan oleh Rasulullah nyarinya di masjid. Meskipun di luar masjid juga ada. Ini Allah Maha Adil Pak. Sebab kalau hanya ada di masjid, bagaimana dengan satpam yang kerja malam? Bagaimana dengan petugas rumah sakit yang shift malam? Bagaimana dengan pekerja-pekerja krusial yang shift malam? Itu kan kasihan kalau hanya ada di masjid. Karena Lailatul Qadar itu dimensinya waktu, bukan tempat. Oke, kembali ke bagaimana agar iktikaf kita dapat Lailatul Qadar. Yang pertama niat. Yang kedua apa? Yang kedua bersungguh-sungguh dan berdoa agar dapat Lailatul Qadar. Sungguh-sungguh itu artinya benar-benar Pak. Kita amalnya maksimal, amalnya berkualitas. Kemudian setelah berusaha dengan sungguh-sungguh ada doanya agar dapat Lailatul Qadar. Ada yang sudah tahu belum doa Lailatul Qadar? Doa agar mendapatkan Lailatul Qadar. Gimana doanya? Doanya begini. Saya pernah mendengar doa minta dapat Lailatul Qadar begini. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hadhihi sanah wa likulli sanah. Komentar saya, enggak masalah, teruskan. Tapi sebenarnya ada yang lebih menyentuh eksistensi Pak. Tadi doa itu artinya, ya Allah berilah aku Lailatul Qadar di tahun ini dan setiap tahun, itu artinya begitu. Nah, ada doa satu lagi yang lebih mengena, lebih dahsyat, lebih menyentuh definisi. Bagaimana doanya? Doanya begini Pak. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana. Terus disebutkan, semua amal solehnya disebutkan. Doa ini artinya, ya Allah terimalah amalan kami, terimalah sholat kami, terimalah puasa kami, terimalah sujud kami, terimalah khusyuk kami, terimalah kekurangan kami. Kenapa ini penting dan menjadi doa Lailatul Qadar? Karena definisi Lailatul Qadar adalah orang yang amalnya diterima. Jadi kita dorong dengan doa itu. Bagaimana kalau kita nggak hafal bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Indonesia. Kita berdoa, ya Allah, terimalah amal-amal kami, terimalah tadarus kami, terimalah qiyamul lail kami, terimalah sholat kami terus. Dan ini doa yang dicontohkan resmi oleh Rasulullah.
Karena ngejar biar amalan kita di malam qadar amalannya diterima. Kalau diterima langsung kali 72.000. Berarti penting apa penting Pak amalan ini? Penting. Mungkin kita hanya doa semacam itu setiap sholat ya. Pernah baca doa seperti itu Pak? Nah khusus di malam qadar itu jangan setiap habis sholat aja, terus dibaca terus. Yang kedua ya itu kan. Yang pertama tadi niat, yang kedua berusaha sungguh-sungguh dan berdoa agar dapat Lailatul Qadar, agar amalnya diterima maksudnya ya. Yang ketiga membaca istighfar yang khas untuk Lailatul Qadar. Jadi suatu hari Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, jika aku tahu malam itu adalah Lailatul Qadar, maka doa apa yang harus saya ucapkan?" Rasulullah menjawab begini, "Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Jadi ini doa yang resmi yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Kalau Lailatul Qadar doanya ini, istighfarnya ini. Artinya, ya Allah Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah saya. Jangan kebalik, Pak. Karena banyak orang yang di malam qadar itu lebih konsen terhadap membaca Quran. Itu bagus, tapi bukan prioritas. Baca tahlil, baca yasin, baca Quran itu bukan prioritas, bukan amalan unggulan di malam qadar. Malam unggulannya apa? Tadi istighfar versi Rasulullah. Yang nomor 3, yang nomor 4 saya ngebut aja. Jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, baca Quran plus tadabbur, jaga wudhu, 1 infak di malam hari. Tadi kan dilipat gandakan ya. Jadi infak terus doa, ya Allah terimalah infak kami. Ya kan? Ini doa Lailatul Qadar itu Pak, begitu infak. Jadi pastikan setiap hari kita bawa uang infak malam dan infak pagi. Kalau bisa ada infak sore, infak siang, itu lebih bagus. Tapi minimalnya infak malam. Tadi ngisi keropak nggak Pak? Tidak usah dijawab ya. Nanti kalau belum, nanti malam bawa keropak. Saya nggak punya receh Pak, tukar ke Pak Asep. Pak, tukar. Masjid pasti punya banyak receh, betul nggak Pak? Jadi masjid pasti punya banyak receh. Kalau bilang Pak nggak ada receh, ya bisa pakai yang bukan receh atau kalau ditukar juga boleh gitu. Jadi itu mudah-mudahan karena ini penting banget di 10 hari terakhir, maka saya agak panjang, mohon maaf Pak ya. Ini menyentuh konten nih Pak, menyentuh waktu yang memang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya begini. Kita belum tentu dapat kesempatan di tahun depan. Dan kesempatan ini luar biasa. Maka kita perhatikan bagaimana cara-cara menempuh atau mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara tadi. Yang pertama, beramal dengan niat karena Allah, kan harus ikhlas Pak. Kalau nggak ikhlas, nggak niat, nggak diterima. Yang kedua, berdoa biar amalnya diterima. Yang ketiga, setiap hari Pak, ini nomor terakhir ya, terakhir nih. Setiap hari 10 hari terakhir itu kita perlu iktikaf. Pilihannya kalau nggak bisa 24 jam kali 10 hari, pilihan keduanya cukup malam harinya saja 10 hari. Kalau tidak bisa, cukup sebagian malamnya saja. Tapi asal sholat isya berjamaah dan sholat subuh, tetap 10 hari Pak. Jadi jangan diambil ganjilnya doang itu, karena sabda Rasulullah itu carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir, artinya bisa jadi malam genap juga bisa jadi. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, summa salam.